Terus kalian ingat gak sama bau wangi yang tadi? Sebenarnya di perjalanan tadi aku juga mencium bau itu. Anto juga, lanjut Ana. Willy meminta pada Ana agar tidak ngomong aneh-aneh dan berpikir positif saja. Mungkin saja itu memang sifatnya. Karena malam semakin larut, mereka memutuskan untuk segera tidur. Ana menempati satu tenda bersama Cika. Di dalam tenda, dia menceritakan tentang kejanggalan yang dia rasakan kepada Cika. Tapi tanggapannya Cika sama seperti Willy. Ana mencoba membuang pikiran negatifnya pada Sustrini, tapi tidak bisa. Semakin dilupakan, wajah Sustrini semakin terbayang di dalam pikiran Ana. Sebelum tidur, Ana berdoa semoga tidak terjadi apa-apa pada mereka semua. Ketika sedang tidur, Ana bermimpi. Mimpinya itu seperti nyata dan sangat menyeramkan. Di tempat ini, Ana merasakan ingin buang air kecil. Dan dia keluar dari tenda untuk mencari tempat buang air. Setelah keluar tenda, dia melihat Sustrini sedang duduk dengan posisi menumpangkan dagunya di atas kedua lututnya, sambil mencoret-coret tanah dengan sebatang ranting kayu. Melihat itu, Ana menyapa Sustrini. "Mbak, kok nggak tidur?" Sustrini melihat ke arah Ana dengan senyuman sinis, lalu dia menjawab dengan nada yang sangat datar. "Enggak mbak, saya tidak ngantuk." Ana kemudian pergi ke belakang tenda untuk melaksanakan niat buang airnya. Dan ketika dia sedang buang air, sayup-sayup terdengar ada suara nyanyian dari seorang wanita yang sangat merdu. Mendengar itu, Ana merasakan takut dan segera menuntaskan hajatnya buang air. Setelah itu, dia berjalan kembali untuk masuk ke dalam tenda. Sesampainya di dalam tenda, ternyata yang menyanyi merdu itu adalah Sustrini. Dia menyanyi dengan memposisikan seperti tadi, duduk dan mencoret-coret tanah dengan ranting. Tapi anehnya, kali ini Sustrini tidak berpakaian, melainkan berpakaian putih lusuh dan sangat kotor, rambutnya panjang dan berantakan. Lihat itu, Ana benar-benar ketakutan. Pelan-pelan dia berjalan masuk ke dalam tenda sambil sesekali melirik ke arah Sustrini. Dan ketika dia sedang melirik, tiba-tiba Sustrini menoleh ke arah Ana sambil tersenyum sinis. Ana cepat-cepat masuk ke dalam tenda dan menutup rapat-rapat. Di dalam tenda, dia benar-benar ketakutan. Suara nyanyian Sustrini masih terus terdengar di telinga Ana. Hingga akhirnya suara nyanyian itu membuat Ana terlelap tidur. Tidak lama setelah itu, terdengar suara Cika membangunkan dan mengajaknya untuk keluar tenda mencari udara segar. Bangun tidur, dia masih terbayang mimpinya barusan, dan dia baru sadar kalau ternyata itu hanya mimpi. Ana tidak menceritakan hal itu kepada Cika dan langsung keluar tenda. Di luar tenda, mereka melihat yang cowok sudah pada bangun dan sedang membicarakan sesuatu. Ternyata yang dibicarakan pagi itu adalah Sustrini yang pagi ini terlihat sudah tidak ada, begitupun dengan tendanya. Ana dan Cika ikut nimbrung bersama mereka yang cowok, dan di situ Anto bercerita kalau semalam dia sempat keluar tenda untuk buang air kecil dan melihat Sustrini di depan tenda dengan wujud yang lain. Mendengar itu, Ana tersentak karena apa yang diceritakan Anto itu sama persis dengan mimpinya semalam, termasuk Sustrini yang sedang bernyanyi. Ana pun menjelaskan pada teman-temannya. Mendengar penjelasan dari mereka berdua, teman-temannya hampir tidak percaya. Akhirnya Willy meminta pada mereka untuk melupakan kejadian ini dan anggap saja Sustrini sudah jalan duluan ke atas. Pagi ini Ana merasa sedikit lega karena sudah tidak bersama Sustrini lagi. Kemudian mereka masak-masak dan sarapan sebelum nanti berjalan summit menuju ke puncak. Singkat cerita, sekitar pukul 9 pagi, mereka mulai berjalan summit ke puncak dan meninggalkan tenda di pos 3. Di perjalanan ini, sudah tidak ada kejanggalan apapun. Sambil berjalan, sesekali mereka membahas tentang Sustrini, tapi semakin dibahas, malah terasa semakin merinding. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak membahasnya lagi. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di puncak buntu Gunung Sumbing. Di situ mereka merasa sangat senang
karena misi pendakian ke gunung dengan ketinggian di atas 3000 mdpl ini sangat sukses. Setelah cukup puas di puncak, mereka kembali turun dan sampai di pos 3 sekitar pukul 3 sore. Di pos 3, Willy mengajak berhenti sebentar untuk istirahat. Pas berhenti itu dia bilang, di puncak kok aku nggak lihat Sustri ini ya? Iya ya, mungkin dia ke puncak Raja Wali kali, jawab si Randy. Ya juga sih, jawab si Willy. Mereka menganggapnya begitu karena di jalur Gunung Sumbing via Garung ini terdapat 2 puncak, yaitu Puncak Buntu dan Puncak Raja Wali. Ana meminta pada mereka agar tidak membahas soal Sustri ini lagi, karena jujur saja dia masih takut meskipun cuma dengar namanya. Setelah cukup lama beristirahat, mereka segera mengemasi tenda dan bergegas turun kurang lebih pukul 4:30 sore. Di perjalanan turun, tepatnya setelah melewati area Seduplak Roto, tiba-tiba Ana mencium bau yang sangat anyir, seperti bau darah. Dia pun bertanya pada yang lain, apakah mereka juga mencium bau anyir? Dan ternyata mereka semua juga sama. Di sepanjang perjalanan bau anyir itu masih tercium, dan Ana mulai terasa takut. Di sisi lain, waktu juga sudah mulai petang. Sambil berjalan, Ana terus membaca doa, dan seringkali matanya mengeksplor keadaan sekitar. Di tempat mereka bertemu dengan Sustri ini ketika naik kemarin, tiba-tiba bau anyir itu perlahan hilang, hingga akhirnya tidak tercium lagi. Di sini Ana merasa sedikit tenang, dan terus berjalan hingga sampailah mereka kembali di pos 2. Kurang lebih habis maghrib. Di situ Willy mengajak mereka untuk beristirahat sebentar untuk minum. Pas sedang beristirahat, Willy bilang, apapun yang terjadi jangan sampai lari. Kita jalannya berdekatan, ucapnya sambil menggemati sekitar. Mendengar Willy bilang seperti itu, Ana merinding. Nah, baru saja Willy bilang seperti itu, tiba-tiba tercium bau yang sangat wangi, seperti wangi bunga melati. Mereka yang mencium bau itu hanya saling pandang dan memberi kode untuk lanjut berjalan meninggalkan pos 2. Tidak lama berjalan meninggalkan pos 2, Ana yang berjalan di tengah. Sayup-sayup dia ini mendengar suara wanita ketawa. Dia bilang ke teman-temannya, kalian dengar ada wanita ketawa nggak? Spontan teman-temannya berhenti dan memasang telinga. Tapi setelah Ana bilang seperti itu, tiba-tiba suara ketawa tadi sudah tidak terdengar lagi. Mana An? Gak ada gini kok, tanya Willy. Udah gak ada, tadi sayup-sayup aku mendengarnya, jawab Ana. Willy yang waktu itu berjalan di depan mendekati Ana dan bilang, An, kalau dengar atau ngelihat apa-apa yang sekitarnya agak logis, diamin aja, jangan diomongin. Ana mengangguk paham, kemudian Willy kembali ke posisinya dan mengajak yang lain untuk lanjut berjalan. Mereka masih berjalan secara berdekatan, dan ketika mereka ini melewati area yang cukup rimbun, entah kenapa di sini Ana merasa sangat merinding. Tapi mengingat perkataan Willy tadi, dia berusaha untuk diam. Tidak lama kemudian, Willy yang ada di depan tiba-tiba memberi arahan pada yang lain untuk berjalan pelan-pelan. Sepertinya Willy sedang melihat sesuatu yang tidak logis. Mereka semua hanya nurut. Setelah beberapa langkah berjalan, tiba-tiba sayup-sayup Ana mendengar ada suara seperti nyanyian khas Jawa. Setelah didengarkan lebih jelas, sepertinya suara itu adalah suara nyanyian Sustrini yang ada di dalam mimpinya. Mendengar itu, dia melihat ke arah teman-temannya, tapi sepertinya mereka tidak mendengar nyanyian ini karena terlihat biasa saja. Suara nyanyian itu lama-kelamaan terdengar semakin jelas, seperti sumbernya dari arah bawah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Willy yang berjalan di depan mengucap istighfar dengan sangat keras. Astagfirullahaladzim. Dengan keadaan kaget. Melihat itu mereka semua pun kaget dan berhenti. Kenapa Willy tiba-tiba berucap seperti itu? Fajar yang berjalan di belakangnya Willy bertanya. Kenapa Will? Kalian semua jangan ada yang lari ya. Kita jalan pelan-pelan seperti ini. Dan ingat, jangan nengok ke arah kanan, jawab Willy dengan panik. Keadaan menjadi sangat mencekam. Ana bertanya-tanya kepada Willy, tiba-tiba bilang seperti itu. Mereka semua lanjut jalan lagi dengan pelan sesuai arahan dari Willy. Karena penasaran dengan ucapan Willy,
Sambil jalan, Ana mencuri pandangan ke arah kanan. Dan terlihat jelas sebuah pemandangan yang sangat menyeramkan. Di sebuah pohon terdapat sosok perempuan yang sedang duduk di dalam. Di sebuah pohon terdapat sosok perempuan yang sedang duduk di dahan dengan posisi menggelantungkan kakinya. Dan sosok perempuan itulah ternyata yang sejak tadi terdengar suara nyanyian. Melihat keberadaan sosok itu, Ana benar-benar takut. Dia segera mengalihkan pandangannya dari perempuan itu, sambil terus berjalan berdekatan, dan ketika melewati sosok perempuan itu, terlihat Willy menundukkan badan seperti memberi salam. Setelah cukup jauh berjalan, suara nyanyian itu tidak terdengar lagi, dan mereka mempercepat langkah agar segera sampai di bawah. Sekitar pukul 8 malam, akhirnya mereka sampai di base camp. Di sini mereka semua masih tegang dan ketakutan, terutama Ana. Di base camp itu mereka tidak mau lama-lama dan bergegas mengambil motor untuk segera kembali pulang. Di perjalanan pulang, mereka menyempatkan untuk mampir di sebuah warung kopi di pinggir jalan untuk membicarakan kejadian barusan.